Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Semoga kalian selalu sehat. Baiklah, pada pertemuan yang ketiga, Bapak akan sampaikan materi tentang perjuangan terhadap disintegrasi bangsa. Untuk lebih jelasnya, silakan kalian perhatikan tampilan ini. Itu materinya tentang perjuangan terhadap disintegrasi bangsa. Pada pertemuan ini kita akan membahas bagaimana perjuangan-perjuangan bangsa Indonesia di dalam menghadapi upaya-upaya di dalam negeri Indonesia yang ingin melakukan disintegrasi bangsa atau ingin memisahkan diri dari Indonesia. Untuk selanjutnya, di sini bisa kalian perhatikan tampilannya, yaitu perjuangan tentang terhadap ancaman disintegrasi bangsa. Diawali dengan dilatar belakangi adanya perjanjian Renville. Setelah Indonesia merdeka, kehidupan ekonomi dan politik Indonesia tidak stabil. Kehidupan ekonomi Indonesia masih tergantung oleh kehidupan ekonomi kolonial, masih diatur oleh pemerintah kolonial. Sehingga pada saat itu bangsa Indonesia masih ketergantungan. Kemudian untuk kehidupan politik, banyak sekali upaya-upaya dari dalam dan dari luar yang ingin menguasai Indonesia. Dari dalam adalah munculnya pemberontakan-pemberontakan, kemudian dari luar adanya upaya-upaya negara asing, yaitu Belanda atau sekutu ingin kembali menguasai Indonesia. Nah, dengan keadaan ekonomi yang tidak stabil dan kehidupan politik yang tidak stabil atau memburuk, pada saat itu bangsa Indonesia melakukan perjanjian dengan Belanda, yaitu perjanjian Renville. Dari perjanjian Renville ini awal munculnya pemberontakan di Indonesia, yaitu diawali dengan munculnya pemberontakan DITI, kemudian berkembang pemberontakan PKI Madiun, kemudian setelah itu keadaan di Indonesia, bentuk negara Indonesia terjadi perubahan pada tahun 1949. Dari perubahan Indonesia berbentuk negara kesatuan menjadi negara RIS. Nah, ketika terjadinya perubahan itu pada tahun 1949, terjadi perubahan negara RIS ke arah NKRI, muncullah kelompok-kelompok atau gerakan-gerakan yang berupaya untuk ingin memisahkan diri dari negara Indonesia. Di antaranya pemberontakan Andi Ajis, pemberontakan RMS, PRRI Permesta, dan G30 SPKI. Semua pemberontakan tersebut berupaya ingin memisahkan diri dari negara Indonesia. Jadi materi inti pada pertemuan ini adalah kita membicarakan tentang bagaimana upaya-upaya bangsa Indonesia di dalam menghadapi ancaman-ancaman disintegrasi bangsa. Diawali dari pertama, pemberontakan di ETII, yang kedua PKI Madiun, yang ketiga RMS, Andi Ajis, PRRI Permesta, dan G30 SPKI. Untuk selanjutnya, bisa diperhatikan yang pertama adalah DITII, pimpinan yang dipimpin oleh SM Kartosuwiryo di Jawa Barat. Ini pemberontakan yang pertama yang melatar belakangi terbentuknya pemberontakan ini karena dampak dari perjanjian Renville. Pada saat itu, Kartosuwiryo itu kecewa terhadap isi perjanjian Renville yang isinya yaitu mengharuskan wilayah Jawa Barat itu dikosongkan oleh tentara RI. Dengan adanya kekosongan kekuasaan militer di Jawa Barat atau divisi Siliwangi, kemudian dimanfaatkan Kartosuwiryo untuk memproklamasikan berdirinya negara Indonesia atau yang disebut dengan NII pada tanggal 7 Agustus 1949. DITII itu berpusat di Jawa Barat.
yang dipimpin oleh SM Kartosuwiryo. Namun selain DITI yang pusat di Jawa Barat, masih ada DITI yang lainnya, seperti di Sulawesi Selatan. Di Sulawesi Selatan itu Kahar Mujakar itu membentuk DITI di bawah keimaman Kartosuwiryo. Penyebabnya yaitu Kahar Mujakar kecewa karena pada saat itu pasukan yang dipimpinnya dijadikan pasukan cadangan oleh pemerintah pusat. Yang akhirnya pada tanggal 17 Agustus 1951, wilayah Sulawesi Selatan itu Kartosuwiryo menyatakan wilayah Sulawesi Selatan menjadi bagian dari NII di bawah pimpinan Kartosuwiryo. Selain di Sulawesi Selatan, terdapat juga DITI yang di bawah pimpinan Tengku Daud Beruh di bawah di daerah Aceh pada tahun 1953. Tengku Daud Beruh juga kecewa terhadap kebijakan pemerintah yang pada saat itu status daerah istimewa Aceh itu diturunkan di bawah Sumatera Utara. Hal itu menimbulkan kecewaan Kartosuwiryo, kemudian kekecewaan Tengku Daud Baureh, sehingga pada saat itu menyatakan keluar dari NKRI dan berada di bawah naungan DITI Kartosuwiryo. Selanjutnya, selain di Aceh, terdapat juga DITI di daerah Kalimantan Selatan di bawah pimpinan Ibnu Hajar, yang pada saat itu menyatakan adalah kesatuan rakyat yang tertindas. Mereka memutuskan untuk bergabung dengan NII di bawah pimpinan Kartosuwiryo pada tahun 1954. Kemudian untuk yang kedua, adanya pemberontakan APRA di Bandung pada tahun 1950. Tujuan pemberontakan ini adalah untuk mempertahankan bentuk pemerintahan federal. Karena pada saat itu pemerintah Belanda atau rakyat yang ada di Jawa Barat itu mendapat informasi bahwa pemerintah Indonesia akan kembali kepada bentuk negara kesatuan. Sementara sebagian rakyat menginginkan tetap berbentuk federal. Pada saat itu, pada tahun 1950, dibentuklah gerakan atau pemberontakan APRA di bawah pimpinan Westerling. Selanjutnya, yang ketiga yaitu pemberontakan Andi Ajis. Pemberontakan Andi Ajis ini di latar belakangnya karena adanya penolakan masuknya APRIS ke Sulawesi Selatan. Karena Andi Ajis merasa bahwa di Sulawesi Selatan itu adalah wilayah kekuasaan dari pasukan-pasukan Andi Ajis. Mereka tidak mau menerima masuknya pasukan APRIS. Karena yang merasa berkuasa di Sulawesi Selatan adalah pasukan Kenil. Ketika mereka mendapat informasi akan datangnya tentara-tentara APRIS, mereka melakukan penyerangan. Yang intinya mereka tidak mau menerima kedatangan APRIS, karena dengan kedatangan APRIS itu akan mengganggu keberadaan dari tentara-tentara Kenil. Pada tanggal 5 April 1950 melakukan pemberontakan menuntut agar APRIS bekas Kenil saja yang bertanggung jawab atas keamanan di negara Indonesia Timur. Kemudian mereka juga Andi Ajis menyatakan mereka menentang masuknya APRIS dari TNI dan tetap mempertahankan negara Indonesia Timur untuk tetap berdiri sendiri. Gitu. Namun pemerintah pada saat itu mengeluarkan ultimatum agar Andi Ajis datang ke Jakarta untuk mempertanggungjawabkan tindakannya dalam waktu 4 kali 24 jam. Yang akhirnya pada
bulan Agustus 1950, Andi Aziz menyerahkan diri. Kemudian untuk yang selanjutnya adalah Republik Maluku Selatan atau RMS yang dibentuk pada tanggal 20 Mei 1950. Pada tanggal 25 April, maaf, pada tanggal 25 April 1950, Dr. Somokil memproklamirkan RMS lepas dari RIS dan negara Indonesia Timur dengan ibu kota Ambon. Pemerintah pada saat itu dengan adanya pernyataan berdirinya RMS tersebut, pemerintah mengirim Dr. Laimena untuk membujuk Somokil. Namun gagal, kemudian dilakukan ekspedisi militer di bawah Kolonel Alek Kawilarang. Apris dapat merebut Ambon, kemudian Slamet Riyadi gugur pada tanggal 2 Desember 1963, kemudian Dr. Somokil itu tertangkap dan diadili dalam mahkamah militer luar biasa. Kemudian dikenakan hukuman mati. Dengan peristiwa tersebut berakhirlah pemberontakan RMS di Ambon. Untuk selanjutnya PRRI Permesta. PRRI Permesta ini sebenarnya tidak digolongkan dalam pemberontakan karena PRRI Permesta ini dibentuk dalam rangka menuntut agar pemerintah Indonesia itu agar di dalam memberikan dana alokasi bantuan ke daerah-daerah itu lebih memerata. Karena yang melatar belakangnya dibentuknya PRRI Permesta ini, yaitu karena kekecewaan masyarakat, terutama daerah Sumatera Utara, Sumatera Selatan, itu kecewa karena pemerintah di dalam membagi alokasi dana pembangunan itu tidak merata. Akhirnya dibentuklah PRRI Permesta pada tahun 1957 yang bertujuan agar ke depan pemerintah lebih adil di dalam memberikan bantuan, alokasi dana bantuan. Kemudian yang selanjutnya, pemberontakan G30 SPKI. Pemberontakan G30 SPKI ini pada tahun 1965 itu dipimpin oleh DN Aidit. Berbeda dengan PKI Madiun pada tahun 1948. Kalau PKI Madiun, pemberontakan PKI Madiun itu dipimpin oleh Musuh pada tahun 1948. Namun kalau G30 SPKI itu dipimpin pada tahun 1965 dipimpin oleh DN Aidit. Namun antara PKI Madiun dengan DN Aidit memiliki tujuan yang sama, yaitu tujuannya adalah untuk mengganti ideologi Pancasila menjadi ideologi komunis. Jadi adanya keinginan orang-orang komunis mengganti ideologi Pancasila itu muncul sejak tahun 1948 yang dipimpin oleh Musuh. Namun pemberontakan PKI Madiun itu berhasil ditumpas oleh pemerintah, sedangkan pada tahun 1965 ini adalah kelanjutan dari pemberontakan PKI Madiun, yaitu salah satunya pemimpin utamanya adalah DN Aidit yang pada saat pemberontakan PKI Madiun ini yang berhasil melarikan diri dan pada tahun 1965 berhasil melakukan pemberontakan kembali. Namun pada tanggal 1 Oktober 1965, pemerintah berhasil melakukan penumpasan terhadap pemberontakan G30 SPKI. Mungkin demikian untuk materi pertemuan ini dapat saya sampaikan. Untuk selanjutnya silakan kalian merangkum. Untuk selanjutnya silakan kalian merangkum. Bapak berikan tugas, yaitu kalian merangkum ada 6 pemberontakan, bisa kalian rangkum di buku tulis. Materi yang harus kalian rangkum itu adalah tentang latar belakang pemberontakan, perkembangan pemberontakan, kemudian tujuan pemberontakan,
Kemudian bagaimana upaya pemerintah dalam mengatasi pemberontakan tersebut? Atau bagaimanakah proses berakhirnya pemberontakan tersebut? Oke, itu yang dapat Bapak sampaikan. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.